Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Wijaya, Belajar Salah dari Prodi Ilmu Politik dengan NIM 331242070. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial. Hari ini saya akan membahas tentang kebenaran dari rendahnya partisipasi politik wanita di Indonesia dilihat dari peluang dan keadilan wanita dalam politik. Secara umum, definisi dari partisipasi politik adalah suatu upaya individu maupun kelompok aktif dalam berbagai aktivitas politik. Secara khusus, partisipasi politik dilakukan dengan melibatkan diri dengan berbagai pengambilan keputusan pemerintah yang didasarkan oleh pengambilan keputusan individu maupun kelompok untuk menindaklanjuti keputusan pemerintah tersebut. Alasan mengapa keputusan dari suatu individu maupun kelompok sudah termasuk menjadi partisipasi politik, dikarenakan hal tersebut akan terhimpun dan menjadikannya suara rakyat yang akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk masyarakat ke depannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, partisipasi politik adalah pengambilan keputusan dari individu maupun kelompok. Namun di dalam masyarakat sendiri terdapat dua jenis eksistensi dari manusia berdasarkan gender yang masing-masing memiliki karakteristik berpikir yang berbeda. Dalam karakteristik berpikir yang berujung pada pengambilan keputusan, dapat dilihat dari bagaimana kepemimpinan di antara dua gender tersebut. Yang pertama adalah kepemimpinan pria. Kepemimpinan pria sendiri sudah bisa terjadi dan umum lebih diterima dibandingkan dengan kepemimpinan kaum wanita. Kepemimpinan pria sendiri cenderung lebih tenang dan konsisten dalam keadaan apapun. Lalu untuk kepemimpinan wanita sendiri tidak menjadi pilihan utama di Indonesia karena masih kuatnya pemikiran patriarki. Kepemimpinan wanita sendiri tidaklah kaku, kritis, bersikap positif, dan komprehensif yang menjadikannya perempuan layak menjadi pemimpin. Teori kepemimpinan sebelumnya menjelaskan bagaimana karakteristik mereka dalam memimpin. Kedua hal tersebut menjadikan gambaran dari perbedaan karakteristik dalam pengambilan keputusan pada pria dan wanita. Untuk pria sendiri, lebih bersifat independen, tidak emosional, lebih logis, penuh percaya diri, dan lebih ambisius. Lalu untuk wanita, kurang independen, lebih emosional, kurang logis, kurang percaya diri, dan kurang ambisius. Mengapa demikian? Karena wanita lebih bersifat kritis. Sifat kritis dari wanita ini akan menciptakan keraguan secara terus-menerus, namun akan menciptakan sesuatu yang lebih sempurna dari apa yang diciptakan oleh pria. Pengaruh kepemimpinan dan pengambilan keputusan wanita pada partisipasi politik. Dilihat dari bagaimana kepemimpinan dan karakteristik pengambilan keputusan wanita, diketahui bahwa hal tersebut tidak memengaruhi peluang wanita untuk berpartisipasi politik, meskipun tetap memiliki perbedaan dengan kaum pria, di mana hal tersebut tidak memberikan perbedaan yang signifikan. Dalam kedua hal tersebut tidak menciptakan masalah internal pada wanita, namun masih ada permasalahan eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik wanita, yaitu budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat. Lalu selanjutnya, terdapat masalah sosial politik di Indonesia, yaitu rendahnya partisipasi politik. Partisipasi politik di Indonesia sekarang ini dikatakan rendah karena sifatnya yang acuh tak acuh terhadap berbagai aktivitas politik seperti pemilihan umum yang masih adanya masyarakat yang golput atau memilih tanpa mengetahui siapa yang dipilih. Rendahnya partisipasi politik Indonesia sendiri dikarenakan oleh kurangnya kesadaran politik, rendahnya pendidikan politik, dan buruknya nama baik politik di Indonesia karena berbagai penyimpangan politik. Lalu selanjutnya ada faktor rendahnya partisipasi politik wanita. Secara umum, faktor rendahnya partisipasi politik wanita sama halnya dengan faktor rendahnya partisipasi politik pada umumnya. Namun, wanita sendiri memiliki kondisi tersendiri yang memungkinkan ada yang akan berpengaruh pada rendahnya partisipasi politik wanita lebih dalam, yang kurang lebih yaitu masalah internal dalam kehidupan sosial, masalah eksternal dalam kehidupan sosial, dan peran wanita dalam politik. Yang pertama, masalah internal dalam kehidupan sosial wanita. Dalam kehidupan sosial pada wanita terdapat ketidakpercayaan pada kemampuan diri karena tertanamnya patriarki pada masyarakat di Indonesia.
Indonesia masih saja terdapat wanita yang bersikap pasrah apa adanya karena lemahnya sumber daya manusia yang dikarenakan rendahnya pengetahuan dan pendidikan. Tuntutan kesetaraan gender sudah banyak yang terpenuhi di Indonesia, namun kesadaran akan hal tersebut masih rendah. Lalu selanjutnya, masalah eksternal dalam kehidupan sosial wanita. Masalah eksternal dari wanita yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik wanita adalah budaya-budaya yang melekat di masyarakat yang masih berhubungan dengan patriarki. Terdapat banyak wanita di Indonesia yang masih belum merasakan pendidikan hingga bekerja, karena masih banyaknya pandangan bahwa kemampuan dari wanita sendiri adalah mengasuh, sehingga para wanita yang sudah terikat dengan budaya tersebut akan sulit dalam berpartisipasi politik. Lalu selanjutnya, terdapat peran wanita dalam aktivitas politik. Dalam aktivitas politik, terutama dalam kader-kader wanita, akan sulit terpilih menjadi caleg karena sulitnya mempersiapkan hal tersebut, sekaligus memperhatikan keluarga sebagai tanggung jawab wanita yang biasanya sebagai ibu. Kandidat yang terpilih juga tidak sebanyak pria karena kurangnya wawasan politik serta sulitnya wanita beradaptasi, karena di dalam aktivitas politik sendiri wanita juga harus berperilaku layaknya politik pria, sehingga hal ini memperlihatkan diskriminasi wanita secara tidak langsung di dalam aktivitas politik. Diskriminasi tersebut juga terlihat pada peran wanita dalam politik yang selalu bersifat sekunder, karena masih dengan alasan yang sama, yaitu kurangnya wawasan politik, sehingga tidak banyak wanita yang terkualifikasi standar politik yang dibutuhkan. Lalu apa solusinya? Yang pertama adalah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pentingnya wanita dalam politik, karena politik karena politik wanita memiliki sifat yang lebih mengintegrasi organisasinya lebih baik. Lalu yang kedua, mempertegas UU nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dan UU nomor 10 tahun 2008 dengan mewajibkannya dengan pasti serta memberikan sanksi bagi pelanggar. Yang selanjutnya memberikan kesadaran tentang budaya patriarki yang perlu dikondisikan pada masyarakat agar wanita-wanita mengetahui peluang dan kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Lalu yang terakhir, terdapat kesimpulan. Dilihat dari berbagai faktor dan masalah, diketahui bahwa rendahnya partisipasi politik pada wanita memiliki alasan khusus yang menghambat wanita untuk berpartisipasi dalam politik. Masalah-masalah tersebut muncul karena kuatnya patriarki dalam masyarakat, termasuk pada wanita itu sendiri. Oleh karena itu, patriarki ini perlu dikondisikan kembali untuk meringankan gerak-gerik para wanita. Dalam permasalahan diskriminasi kader wanita sendiri dapat diselesaikan dengan mempertegas UU nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dan UU nomor 10 tahun 2008 saja, karena dengan mengkondisikan hal tersebut, seluruh permasalahan pada kader wanita dapat dikendalikan. Alasan terkendalinya masalah tersebut dapat dilihat dari keberhasilan dari tuntutan tersebut apabila berhasil, dengan memberikan sanksi apabila tidak dilakukan. Untuk proses dan hasil awal dari UU tersebut, apabila ada sanksi, pastinya tidak akan berjalan lancar. Namun dalam berjalannya waktu, upaya memenuhi tuntutan tersebut akan semakin diadaptasi, sehingga hal tersebut akan menjadi hal yang biasa dan dapat terlaksana dengan baik ke depannya. Bahkan ada kemungkinan terdapat peningkatan kuota wanita yang bisa saja mencapai 50% sebagai bentuk keadilan kesetaraan gender. Apabila hal tersebut tidak terlaksana dengan baik, pihak yang disalahkan adalah partai politiknya, karena dinilai tidak kompeten dalam melaksanakan tuntutan tersebut, sehingga kesempatan dan peluang wanita akan terbuka sangat lebar. Baik, sekiranya seperti itu. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.